Setelah resmi dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masjid Sheikh Zayed Solo ramai dikunjungi warga. Ya, tidak hanya warga Kota Solo saja ternyata. Warga dari berbagai daerah lain ini juga berbondong-bondong mendatangi masjid sumbangan dari pemerintah Uni Emirat Arab tersebut. Masjid Sheikh Zayed di Kota Solo, Jawa Tengah telah resmi dibuka untuk umum oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dengan peringatan Isra Mi'raj Selasa malam lalu. Tak hanya warga Kota Solo, warga dari berbagai daerah lain juga berbondong-bondong mendatangi masjid sumbangan pemerintah Uni Emirat Arab ini. Bahkan pada sholat subuh berjamaah pertama tak kurang 2.500 jemaah mengikutinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan pemerintah Kota Solo berencana menjadikan Masjid Raya Sheikh Zayed sebagai pusat kajian pembelajaran ilmu keagamaan atau Islamic Center. Karena masih ada satu tahap lagi nanti semacam Islamic Center yang akan dibangun ya. Mudah-mudahan meningkatkan ibadah kita semuanya, sekaligus kita bisa menjadikan masjid itu center of excellence. Orang yang beribadah, bisa berdiskusi, bisa menularkan kebaikan-kebaikan dari tempat ibadah itu. Masjid yang diresmikan Presiden Joko Widodo bersama Pangeran Muhammad Zayed Al Nahyan pada 14 Desember 2022 ini memang berbeda dengan masjid lain di tanah air. Di sini tidak ada kotak infak ataupun sumbangan karena seluruh operasional hingga pemeliharaan masjid ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Ada beberapa aturan yang harus diperhatikan pengunjung, diantaranya larangan membawa makanan ataupun makan di dalam masjid, hingga larangan membuang sampah sembarangan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Dan pemirsa, hari ini merupakan hari Jumat perdana untuk melakukan sholat di Masjid Sheikh Zayed. Kita langsung saja menghubungi rekan kami, ada Septiantoro di sana langsung dari Solo. Septi, bagaimana antusias dan juga persiapan untuk memulai sholat Jumat hari ini? Ya, saat ini saya berada di Masjid Sheikh Zayed Solo. Tampak di sekitar saya ini mereka ingin memasuki ya, karena hari ini adalah Jumat pertama untuk bisa melakukan ibadah Jumat di Masjid Sheikh Zayed saat ini. Baik, apakah ada peraturan khusus mungkin karena ini baru dibuka dan mungkin antusias yang luar biasa sekali? Hingga saat ini belum ada aturan khusus, cuma mereka yang akan masuk ke dalam gedung dipersilahkan untuk masuk ke salah satu pintu, yaitu ada petugas pengamanan. Bagi mereka yang membawa tas ataupun membawa korek api dan lainnya, dipersilahkan untuk meninggalkan korek api tersebut untuk menjaga keamanan ini. Di Masjid Sheikh Zayed ini sendiri, sholat Jumat akan dilaksanakan pukul 11.45 hingga pukul 12.45 dengan muadzin, yaitu Syekh Dr. Ahmad Al-Kamali, kemudian imam dan khotib Syekh Muhammad Mu'ad. Oke, Septiantoro, di belakang Anda ini banyak sekali antrian yang akan memasuki ruangan masjid. Mungkin Anda bisa menanya pendapat mereka tentang adanya Masjid Sheikh Zayed ini seperti apa di sana? Silakan rekan Septiantoro. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu calon jamaah ya yang akan melaksanakan sholat Jumat. Di sebelah saya sudah. Selamat siang Pak. Dengan Bapak siapa? Saya Dipo dari Solo. Gimana Pak komentarnya bisa sholat Jumat pertama kali di Masjid Sheikh Zayed seperti ini Pak? Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah bisa sholat Jumat pertama kali di masjid yang megah ini. Semoga saya dapat merasakan seperti yang di Abu Dhabi. Komentarnya gimana dengan arsitek yang ada seperti ini Pak? Itu sangat megah sekali. Dari tempat wudhunya, dari serambi-serambinya gitu. Oke, demikian komentar dari salah satu jemaah yang akan melaksanakan sholat Jumat. Di Masjid Sheikh Zayed ini sedikit mempunyai keunikan, yaitu di masjid ini tidak meminta sumbangan atau meminta
donasi dalam bentuk apapun, karena segala sesuatu ditanggung oleh dari Uni Emirat Arab. Oke, rekan Septiantoro, ini mengingat bulan ini nanti, pertengahan bulan nanti ini sudah memasuki bulan suci Ramadan, apakah nanti ada event-event khusus di sana? Ya, di Masjid Syekh Zayed nanti rencananya sudah dibuka juga untuk bulan Ramadan, seperti pada masjid umum lainnya, yaitu melakukan sholat tarawih, kemudian kegiatan keagamaan, kemudian ada tadarus dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Septiantoro melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah, dan kita juga imbau masyarakat ataupun yang berkunjung ke sana supaya tetap menjaga kebersihan dan keindahan masjid tersebut. Jangan sekali-sekali merusak ya. Betul sekali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, akibat hujan deras yang melanda ibu kota serta tak mampu menopang beban jalan, sehingga sebuah jalan yang berada di arteri TB Simatupang mengarah ke Cilandak ini ambles sedalam 7 hingga 8 meter. Kejadian ini juga mengakibatkan kemacetan hingga 1 kilometer. Ya pemirsa, hingga saat ini Dinas Sumber Daya Air ini masih melakukan perbaikan di lokasi tempat terjadinya di mana jalanan ambles yang berada di Jalan R.A. Kartini, arteri TB Simatupang, Jakarta Selatan, di mana untuk saat ini dari Dinas Sumber Daya Air ini masih melakukan pemadatan saluran air, dan setelah dilakukan dari perbaikan dari saluran air tersebut, maka tugas tersebut ini nantinya akan diserahkan kepada Bina Marga untuk selanjutnya akan dilakukan pengaspalan kembali agar bisa dilalui oleh para pengendara yang hendak melintas di kawasan TB Simatupang yang akan mengarah ke Cilandak. Di mana berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini, arus lalu lintas di kawasan jalan atau area tempat terjadinya jalanan ambles yang bahkan ini memakan hingga separuh badan jalan, ini mulai terpantau tersendat arus lalu lintasnya hingga sepanjang 1 km. Di mana untuk para pengendara ini mau tidak mau harus menurunkan laju kecepatan kendaraannya hingga maksimal 5 hingga 10 km per jam saja. Di mana dapat kami sampaikan juga kepada Anda pemirsa bahwa kami juga tidak bisa terlalu mendekat ke lokasi lantaran di lokasi tempat kejadian ini mulai terjadi adanya retakan kembali, sehingga dikhawatirkan mulai terjadi adanya longsor susulan yang sangat tidak diharapkan oleh berbagai pihak manapun. Dan dapat kami sampaikan juga, kami juga menghimbau kepada para pengendara yang hendak melintas di kawasan jalur arteri TB Simatupang yang akan mengarah ke Cilandak untuk selalu berhati-hati ketika melintas di kawasan TB Simatupang ini, lantaran ini bukan merupakan kali pertama terjadinya jalanan yang amblas yang bahkan mengakibatkan ini kedalamannya hingga mencapai 7 hingga 8 meter, di mana kejadian ini disebabkan akibat curah hujan yang cukup tinggi dan juga ini tidak mampu menopang beban yang cukup berat, lantaran terjadinya amblas tersebut ini dikarenakan terjadi akibat dari adanya truk yang mengangkut bawaan yang beban cukup berat, sehingga mengakibatkan terjadinya jalanan yang amblas hingga sedalam 7 hingga 8 meter. Dari Jakarta, salam rahmat, Muhammad Hoirudin Ainis melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan pemilu 2024 ditunda hingga Juli 2025. Ya pemirsa, keputusan ini berdasarkan gugatan Partai Prima yang merasa dirugikan oleh KPU karena tidak lolos verifikasi. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menerima gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU terkait pemilu 2024 selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. KPU diminta menunda pemilu hingga tahun 2025. Partai Prima menggugat KPU karena merasa dirugikan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat calon peserta pemilu 2024. Gugatan dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu telah diputus oleh Majelis Hakim pada 1 Maret 2023 kemarin. Hakim Ketua mengabulkan gugatan Partai Prima dan memerintahkan KPU untuk mengulang tahapan pemilu yang berimbas pada penundaan pemilu 2024. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh terduga, ya. Kemudian menyatakan terduga telah melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian menghukum terduga untuk membayar ganti rugi materi sebesar Rp500 juta. Yang kelima, menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan
7 hari. KPU menyatakan dengan tegas menolak putusan PN Jakarta Pusat. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu dapat ditunda jika negara terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta pemilu 2024 ditunda, Komisi Pemilihan Umum KPU akan ajukan banding. KPU juga akan tetap melanjutkan tahapan pemilu 2024 dan berikut pernyataan Ketua KPU Hashim Asyari di Denpasar, Bali beberapa saat lalu. Tentu saja akan yang pertama ya, menunggu salinan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta terhadap perkara tersebut. Walaupun demikian kami sudah membaca substansi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Nah, yang kedua, bila memang demikian halnya, kami di KPU ya, internal KPU sudah rapat membahas substansi dari putusan Pengadilan Jakarta Pusat ini, dan kami menyatakan nanti kalau sudah kita terima salinan putusannya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke pengadilan tinggi. Dengan demikian, nanti kalau kami sudah bersikap secara resmi, dalam arti mengajukan upaya hukum, perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Mengapa penting kami sampaikan? Yang pertama, tahapan dan jadwal KPU, tahapan dan jadwal pemilu 2024 itu dituangkan dalam bentuk hukum, produk hukum KPU berupa peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Nah, putusan ini tidak menyasar kepada peraturan KPU nomor 3 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Sementara itu, pemirsa, Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo Priyono meminta pemulihan hak politik sebagai peserta pemilu tahun 2024. Dalam keterangan persnya hari ini, Ketum Partai Prima meminta semua pihak menghormati keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, berikut keterangan Ketum Partai Prima Agus Jabo Priyono. Atas nama hak asasi manusia sebagai warga negara yang punya hak politik, kami mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Negeri. Bukan dalam konteks sengketa pemilu, tetapi sebagai upaya memperjuangkan hak sipil kami, hak politik kami sebagai warga negara yang mendirikan partai politik untuk ikut menjadi peserta pemilu 2024. Dari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah terbukti bahwa KPU melakukan tindakan ataupun perbuatan melawan hukum. Artinya kita punya hak untuk menuntut supaya hak politik kita sebagai peserta pemilu dipulihkan kembali. Dan kami menghimbau agar semua pihak menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Siapapun, baik itu pejabat negara, ketua partai politik maupun ahli-ahli hukum, semua harus menghormati putusan hukum yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Iya, pemirsa, kebakaran besar terjadi di pusat kota Hong Kong. Kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.